Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Kardini dengan NIM 4123111002. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari matkul hukum diplomatik dengan dosen pengampu Pak Sintong Aryan Hotapea SHMH yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum diplomatik. Dalam hukum diplomatik terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi landasan hubungan diplomatik antar negara. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Memberikan perlindungan hukum kepada diplomat dari yurisdiksi negara penerima, mencakup kekebalan pribadi, kekebalan dari proses hukum, dan kekebalan dari pajak. Contoh dari prinsip ini yaitu seorang diplomat tidak dapat dianggap atau ditahan oleh negara penerima bahkan jika diduga melakukan tindak pidana. Yang kedua ada prinsip tidak dapat diganggu gugat atau inviolability. Prinsip ini melindungi diplomat, keluarganya, dan properti diplomatik dari gangguan fisik. Negara penerima wajib melindungi perwakilan diplomatik dari serangan atau gangguan atau dari hal lainnya. Prinsip ini berlaku untuk gedung kedutaan, kediaman diplomat, dan kendaraan diplomatik. Contoh dari prinsip ini yaitu polisi negara penerima tidak boleh memasuki gedung kedutaan tanpa izin kepala misi diplomatik. Yang ketiga ada prinsip resiprositas atau reciprocity. Prinsip ini memiliki hak dan kewajiban diplomatik yang diberikan atas dasar timbal balik. Negara dapat membatasi hak-hak diplomatik negara lain jika negaranya diperlakukan serupa. Prinsip ini mendorong kesetaraan dalam hubungan diplomatik antar negara. Contohnya, jika ada negara A membatasi jumlah diplomat negara B, maka negara B dapat melakukan hal yang sama terhadap negara A. Yang keempat yaitu prinsip persetujuan bersama atau mutual consent. Prinsip ini pembukaan hubungan diplomatik harus berdasarkan persetujuan dari kedua negara. Negara penerima berhak menolak penempatan diplomat tertentu atau persona non grata. Prinsip ini menghentikan hubungan penghentian hubungan diplomatik juga harus berdasarkan kesepakatan atau notifikasi resmi. Contohnya yaitu sebelum mengirim duta besar, negara pengirim harus mendapatkan persetujuan atau agreement dari negara penerima. Yang kelima yaitu prinsip fungsi diplomatik. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961. Mencakup fungsi perwakilan, perlindungan, negosiasi, observasi, dan promosi. Diplomatik harus menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum internasional. Contohnya, diplomat bertugas melaporkan perkembangan politik di negara penerima ke negara pengirimnya. Yang keenam yaitu ada prinsip tidak campur tangan atau non-intervention. Prinsip ini menegaskan bahwa diplomat dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, harus menghormati hukum dan peraturan negara penerima, dan
pelanggaran dapat mengakibatkan diplomat ini dinyatakan persona non grata. Contohnya, diplomat tidak boleh membuat pernyataan publik yang mengkritik kebijakan domestik negara penerima. Yang ketujuh yaitu prinsip kebebasan komunikasi. Perwakilan diplomatik berhak berkomunikasi secara bebas dengan negaranya sendiri, mencakup penggunaan kurir diplomatik dan tas diplomatik. Komunikasi diplomatik tidak boleh disensor atau diintervensi oleh negara penerima. Contohnya, negara penerima tidak boleh membuka tas diplomatik atau menyadap komunikasi dari kedutaan besar diplomat dikirim. Yang kedelapan yaitu prinsip pengecualian dari yurisdiksi. Diplomatik tidak ditunduk pada yurisdiksi perdata dan administrasi negara penerima. Pengecualian berlaku untuk tindakan pribadi diplomat di luar fungsi resminya. Negara pengirim dapat melepaskan kekebalan diplomatik dan jika diperlukan. Contohnya yaitu diplomat tidak dapat digugat di pengadilan negara penerima atas dasar sengketa kontrak pribadi. Yang kesembilan yaitu prinsip pembebasan dari kewajiban atau exemption from obligation. Pada prinsip ini, diplomat dibebaskan dari kewajiban pajak dan bea cukai di negara penerima, pengecualian untuk layanan tertentu dan pajak tidak langsung. Prinsip ini bertujuan memfasilitasi fungsi diplomatik tanpa beban finansial tambahan. Contohnya, diplomat tidak perlu membayar pajak penghasilan atas gaji diplomatnya di negara penerima. Dan prinsip yang ke-10 yaitu prinsip perlindungan warga negara. Perwakilan diplomatik bertugas melindungi kepentingan warga negaranya di negara penerima, mencakup bantuan konsuler dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, dan harus dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Contohnya, kedutaan dapat mengunjungi warga negaranya yang ditahan di negara penerima. Prinsip-prinsip ini saling terkait dan bersama-sama membentuk kerangka hukum yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Penerapannya bertujuan untuk memastikan kelancaran fungsi diplomatik, menjaga kedaulatan negara, dan memfasilitasi hubungan internasional yang damai dan produktif. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi dalam praktik tergantung konteks politik hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat. Mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.